Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dan kembali dimudahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya majelis ilmu. Kenapa harus kita menikmati indahnya majelis ilmu? Karena majelis ilmu itu adalah taman surga, dan surga itu yang ada padanya hanyalah yang indah-indah saja. Orang-orang yang berada di majelis ilmu berdasarkan kepada hadis Nabi kita adalah orang-orang yang akan selalu diberikan ketenangan jiwa, akan selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, serta akan mendapatkan doa-doa keampunan dan doa-doa keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi yang sahih dikatakan, tidaklah seorang muslim meninggalkan rumahnya lalu melangkah menuju ke rumah Allah. Tujuannya tentu saja adalah untuk beribadah, kecuali dia akan mendapatkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, sayangi dia, ampuni dia, dan terimalah taubatnya. Doa itu senantiasa diucapkan malaikat selagi dia berada di dalam masjid. Selama berada di dalam masjid, ma lam yuhdits au lam yu'zi, selama dia tidak berhadas atau dia tidak mengganggu keberadaan orang lain. Ini hadis luar biasa yang kalau seandainya 3 doa malaikat tadi dikabulkan oleh Allah untuk kita, maka insya Allah kita akan benar-benar menjadi orang yang berbahagia. Karena orang berbahagia adalah orang-orang yang ketika dosanya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima pula oleh Allah, dan kemudian ia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini doa itu didapatkan oleh kita bersama dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, semakin merindukannya, dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah, karena kita masih berada di bulan Syawal, maka kita coba melihat peristiwa-peristiwa besar yang ada di bulan Syawal. Ramadan sudah berlalu, sekarang kita berada di bulan Syawal. Ramadan berlalu itu ada 2 kemungkinan. Ramadan yang telah meninggalkan kita, atau kita yang telah meninggalkan Ramadan. Kalau Ramadan yang telah meninggalkan kita itu biasa-biasa saja, wajar saja. Sebagai perjalanan kehidupan kita, ketika ada yang datang tentu dia akan pergi.
Ramadan datang lalu pergi. Maka jika hanya sekedar Ramadan yang pergi, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kita yang meninggalkan Ramadan itu. Biarlah Ramadan pergi, tapi kita tidak meninggalkannya. Semangatnya tetap ada. Apa yang kita miliki selama bulan Ramadan, baca Quran, berinfak, bersedekah, sholat, zikir, puasa, semangat itu harus tetap ada. Maka wajarlah bulan setelah Ramadan itu adalah bulan Syawal, yang sering diberikan penjelasannya oleh guru-guru kita, artinya adalah peningkatan, sesuatu yang meningkat dicas selama bulan Ramadan. Dan yang kita sembah di bulan Syawal, dia juga lah yang kita sembah di bulan Ramadan. Yang kita takuti di bulan Syawal dan 11 bulan setelah Ramadan, dia juga sama Robnya. Dan mengingat catatan sejarah itu sesungguhnya sangatlah penting. Mengingat catatan sejarah itu sangat penting. Bahkan Al-Quran itu lebih separuh isinya adalah sejarah. Dan salah satu dari hikmah mengingat kembali sejarah itu ada dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Fadzakir. Apa itu fadzakir? Ini adalah dalam bentuk fi'il amr. Fi'il amr itu artinya adalah perintah. Zakir, ingatlah kembali apa yang telah terjadi. Inna fa'ati zikra sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang kembali mengingat sejarah itu, maka mereka akan timbul rasa takutnya, timbul ketakwaannya, datang ibrah-ibrah yang bisa dia ambil dari sejarah itu untuk kemudian dia jadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, pada malam hari ini kita akan coba insyaallah melihat beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Syawal untuk kemudian kita ambil pelajarannya, kita ambil ibrahnya. Tentu saja ada banyak sejarah yang terjadi pada bulan Syawal, yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat syarat dengan hikmah dan iktibar. Yang pertama, sejarah besar yang terjadi di bulan Syawal itu adalah Ma'rakatu Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal. Dan itu pada tahun ketiga. Sejarahnya barangkali semua kita sudah mengingatnya. Di mana Rasulullah dengan para sahabatnya yang hanya berjumlah awalnya 1.000. Sementara orang-orang Quraisy jumlahnya 3.000. Yang 1.000 itu berkurang pula 300 karena berhasil dirayu oleh orang munafik Abdullah bin Ubay. Jadi dalam perjalanan menuju peperangan itu, Abdullah bin Ubay ini kerjanya mengompori pemuda-pemuda yang ikut berperang, bapak cara boleh jadi bangke. Itulah. Karena dia seorang tokoh munafik. Di depan Nabi dia tersenyum, tapi di belakang Nabi dia menusuk. Di belakang seolah-olah oke, tapi di depan, tapi di belakang justru selalu mencoba untuk menghalang-halangi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya tidak di situ. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ternyata kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah. Kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah.
Strategi perang yang diatur oleh Nabi membuat mereka meraih kemenangan. Apa strategi perang yang diatur oleh Nabi? Diaturlah dua kelompok. Sebahagian besar ada di kaki bukit. Tetapi ada segelintir orang berjumlah 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Ini ke-50 ini ahli panah. Semua jago dalam memanah. Asal memanah kono. Tidak ada yang meleset dah. 50 orang diatur oleh Nabi agar dia berada di Jabal Ruma. Dia ada Bukit Uhud, ada Jabal Uhud. Di samping Jabal Uhud ada nama Jabal Ruma, itu tidak tinggi. Disitulah diatur oleh Nabi 50 orang di bawah kepemimpinan Abdullah bin Jubair. Ada pesan Nabi kepada 50 orang tadi itu, wahai Abdullah bin Jubair, wahai kalian semua, kalian jangan tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Apa saja, menang kami, kalah kami, kalian tetap berada di atas bukit ini. Siaga di atas bukit, jangan tinggalkan apapun yang terjadi. Ini pesan Nabi. Iya ya Rasulullah. Terjadilah peperangan. Dimenangkanlah peperangan itu oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Karena Rasul sudah menang, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Hanya lunas Islam Khalid katanya. Khalid bin Walid lah yang memimpin pasukan Quraisy. Lari menuju ke arah Mekah. Karena mereka sudah lari, yang tinggal adalah sahabat. Dan yang tinggal juga adalah semua harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Kalau lah kalah, tidak tahu nang juga rotur lah. Lari dari peperangan. Orang yang di atas bukit mengira peperangan sudah selesai dan mereka beristihad sendiri. Kata mereka apa? Lah sudah manya. Tidak ada orang lainnya. Mau turun waknya. Abdullah bin Jubair apa katanya? Ingat pesan Nabi. Jangan tinggalkan bukit apapun yang terjadi. Lah sudahnya. Mereka sebenarnya bukan mendurhakai Nabi. Bukan sengaja untuk menentang apa yang diperintahkan oleh Nabi. Mereka hanya beristihad dan istihadnya salah. Cuma karena mereka lebih mengedepankan apa yang mereka yakini, mereka turun. Yang tinggal hanya sekitar 7 atau 8 orang. Termasuk yang tinggal di atas bukit adalah Abdullah ibn Jubair sebagai pemimpin. Yang lain semuanya turun. Dari kejauhan Khalid ibn Walid nengok ke arah bukit. Apa kata Khalid? Ini pertahanan mereka, bukit yang sebagai pertahanan Muhammad sekarang sudah ditinggalkan. Khalid sebagai pemimpin perang, dia sudah jago sebagai pemimpin perang itu dari sebelum masuk Islam. Menengok bukit sudah ditinggalkan, bagi Khalid ini adalah kesempatan untuk serangan balik. Dan diajaknya pasukannya untuk kembali menyerang, dan mereka melewati tempat yang tadi sudah ditinggalkan. Nah, ketika mereka sudah kembali menyerang, disitulah Allah ingin membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kalian meninggalkan perintah Nabi kalian, maka kemenangan akan bisa berubah menjadi kekalahan. Khalid dan pasukannya berbalik untuk menyerang Nabi, kewalahan mereka sibuk mengumpulkan harta-harta rampasan, sementara musuh datang kembali menyerang. Dan pada akhirnya mereka mengalami kekalahan dan peperangan akhirnya dimenangkan oleh orang-orang Quraisy. Inilah secara sekilas yang terjadi pada bulan Syawal pada tahun yang ketiga daripada Hijriyah. Itu kisah sekilas. Tentu saja rangkaian ceritanya secara detail akan panjang, tapi yang kita inginkan pada malam hari ini adalah untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari peristiwa yang pertama ini. Peristiwa dari Perang Uhud. Apa pelajarannya?
Yang pertama, bahwa fitnah dan musibah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, termasuk yang terjadi hari ini, itu salah satu sebabnya adalah mukhalafatu amrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang terjadi, musibah, peperangan, penindasan, umat Islam diintimidasi, umat Islam mundur terkebelakang, itu semua salah satu dari sebabnya, bahkan bisa menjadi sebab utama, itu adalah mukhalafatu awamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam itu menentang dan menyelisihi perintah Rasulnya sendiri. Kalau dalam perang Uhud tadi, satu saja perintah Nabi yang mereka langgar. Satu saja. Itu pun hanya karena beristihad. Karena ada juga dalam catatan sejarah, sahabat sudah sibuk dengan dunianya karena mendapatkan harta rampasan, jadi mereka rebutan harta rampasan. Bahasa rebutan harta rampasan itu kadang dijaga bahasa seperti itu oleh para ulama terhadap para sahabat. Sebenarnya mereka tidak sedang rebutan. Ada harta rampasan iya, tetapi bukan sedang rebutan. Yang di atas bukit bukan pula karena khawatir tidak kebagian. Karena harta rampasan tidak rebutan seperti itu cara membaginya. Harta rampasan dibagi secara adil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pakai kuda segini dapat, yang jalan kaki segini dapat, yang bawa pedang segini dapat. Itu semua diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu juga kita menjaga lisan kita terhadap para sahabat, karena itu sebagai tuduhan. Berarti mereka rebutan mendapatkan harta rampasan, dan yang di atas bukit khawatir enggak kebagian sehingga mereka turun. Bukan karena itu sebenarnya. Mereka sedang beristihad menganggap bahwa peperangan sudah selesai. Cuma perintah turun belum datang dari Nabi. Mereka yang beristihad sendiri. Nah, tetapi ternyata itu sebagai satu kesalahan. Nabi bilang jangan turun apapun yang terjadi. Tapi ternyata mereka turun juga, dan disitulah kesalahan mereka. Dan pelajarannya satu saja, perintah Nabi yang mereka langgar pada hari itu ternyata bisa merubah kemenangan menjadi kekalahan. Bahkan kekalahannya luar biasa pula. Nabi pun terluka. Nabi pun itu sempat disembunyikan, dan di situ pula lah para sahabat menunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Jadi dikelilinginya Nabi itu, jangan sampai Nabi kena sedikit pun oleh panah dari orang-orang Quraisy. Jika datang panah dari sebelah sini, ini punggung sahabat nih yang menangkis. Jika datang panah dari sebelah sana, ini dada yang sebelah sini akan menangkis. Yang penting Nabi jangan terkena. Dan pada akhirnya juga ternyata ada kena pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang pertama sekali pelajarannya adalah bahwa fitnah dan musibah yang dialami oleh umat Islam pada hari ini itu memang adalah sebab utamanya mukhalafatu awamirir Rasul, karena mereka menyelisihi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita boleh untuk bertanya, benarkah umat Islam hari ini menyelisih banyak perintah Nabi? Benarkah hari ini banyak penyimpangan dari beragama selain dari yang diajarkan oleh Nabi? Jawabannya iya, harus diakui. Kita tidak bisa memungkiri berapa banyak penyimpangan beragama hari ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesalahan yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu adalah penyimpangan dalam persoalan akidah, penyimpangan dalam persoalan tauhid, penyimpangan terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, dan itu ingin dianggap sebagai sesuatu yang tidak syirik. Mungkin tidak terlalu payah
kita sudah dimudahkan sekarang untuk mengenali penyimpangan itu. Tidak payah-payah aja lah. Tengok film Walid. Tonton itu. Dan lu jangan nonton lah, entah cerita apa ya. Tapi cuplikan-cuplikan yang ada, itu nampaknya memang banyak sekali terjadi. Dan real. Ini film orang Malaysia membuat bongi orang Indonesia. Apa sebab itu? Berarti banyak walid-walid di Indonesia. Berbagai macam bentuk penyimpangan yang difilmkan menjadi sesuatu yang visual, dan ternyata itu adalah sesuatu yang real. Banyak mengaku jadi dan kono jadenya, dan berujung pada penyimpangan akidah, soal-soal iman, soal tauhid. Kalaulah penyimpangan ada pada persoalan akidah, itu tentu saja yang akan paling murka adalah Allah Subhanahu wa taala, karena kemungkaran yang paling dimurkai oleh Allah adalah perbuatan syirik. Bagaimana orang sangat gulu mengkultus individukan, sangat gulu terhadap seseorang yang dianggap sebagai alim, sebagai orang yang dianggap tokoh yang ndak bisa awak dokek kalau Ta'ala, kalau ndak pakainya, itu masalah. Andaikan ada keyakinan seperti itu, ndak bisa kita dekat kepada Allah kecuali melalui sipulan ini. Itu sesuatu yang sangat salah, dan itu adalah penyimpangan. Karena semua kita punya hak yang sama untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikasih sekat-sekat nanti, mesti melalui ini, mesti melalui ini. Doa kita tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak melalui si fulan ini. Tidak akan bisa dosa kita terhapus kalau tidak melalui fulan ini. Hal-hal yang seperti itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada justru adalah kebalikannya. Sebesar apapun dosa yang ada pada seseorang, tapi ketika hatinya benar-benar mengetuk pintu taubat Allah, lisannya betul-betul menyebut nama Allah dan keagungan Allah, jangan-jangan lisan dia, doa dia lebih dahulu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang lain. Barangkali kita masih ingat kisah ada yang membunuh 99 orang itu. Berapa banyak dosa. Membunuh satu orang saja itu sama dengan membunuh manusia semuanya. Sekarang yang sudah dia bunuh adalah 99. Datang dia kepada seorang abid, ahli ibadah. Apakah ada kemungkinan saya diampuni oleh Allah? Apanya yang ahli ibadah tadi? Dia lah banyak bunuh dunia. Tidak ada lah peluang untuk diampuni. Ada ndak juga kan ada lah dibunuh ada. Cukup ni satu. Ndak juga kan ada taubat lah. Tapi pada akhirnya dia datang kepada seorang yang alim. Itulah bedanya alim dengan abid. Alim itu bicara dengan ilmu. Tapi kalau abid kadang-kadang hanya semangat untuk beribadah saja. Tapi kadang-kadang tidak didasari kepada ilmu. Maka syaitan itu lebih takut kepada satu orang alim daripada 1000 abid. Banyak abid yang digelincirkan oleh syaitan, sehingga ia membuat ibadah-ibadah baru tanpa ilmu. Sementara si alim, apapun tindakan yang dia lakukan harus ada dasarnya. Kata si alim, apa pula yang akan menghalangi antara kamu dengan taubat? Sungguh taubat Allah terbuka secara luas bagi siapa saja yang benar-benar ingin bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Kata itulah yang membuat dia menjadi tenang, kata itulah membuat hatinya yang menjadi penuh harap, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi si alim punya pesan, saya berpesan, jangan tinggi juga ke tompek kini lainnya kalau lah taubat.
Berarti kalau sudah taubat kita kepada Allah, memang harus hijrah dari segala-galanya, termasuk dari tempat di mana kita berada. Di tempat itu banyak kemungkarannya. Kok situ jo tinggal akan terpengaruh oleh sikap dan tindakan-tindakan sekeliling yang ada. Maka dia pindah. Berjalan dia menuju tempat, dikasih tahu oleh seorang alim, ada tempat di sana. Di sana banyak orang-orang soleh yang akan bisa membimbing kamu untuk beribadah. Berjalanlah dia menuju ke sana, tapi ternyata sebelum sampai dia sudah meninggal. Kan begitu dalam kisah itu. Pada akhirnya ada dua malaikat yang rebutan untuk membawa nyawanya. Satu malaikat rahmat, kasih sayang, satu malaikat azab. Tetapi ternyata jarak antara dia dengan dengan tempat yang dia tuju itu lebih dekat daripada tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya taubatnya diterima dan dia bersama malaikat rahmat dan malaikat kasih sayang. Oleh karena itu ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita bersama. Allah tidak memberikan syarat-syarat untuk bertobat yang macam-macam, yang nyeleneh-nyeleneh. Kok nak bertobat, pergi ke ken dulu, pergi ke kubu si bulan tu asawi namanya. Kalau tidak temo tobat, dah tidak ada cik yo dah. Omong kosong itu. Pilih waktu yang paling baik. Bertaubatlah kepada Allah sebanyak apapun dosa kita. Bahkan Nabi sendiri yang juga mengatakan dalam hadis qudsinya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Kata Allah, kalau seandainya engkau mendatangiku, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau seandainya kalian mendatangiku sepenuh bumi dosa, summa ataitani la tusyriku bi syai'a, tapi kamu mendatangiku tidak ada satu unsur kesyirikan pun dalam dosa yang sepenuh bumi tadi, la ataituhu bi qurabil ardi maghfirah, akan saya jumpai pula dia dengan sepenuh bumi keampunan. Ini di antara hadis Nabi. Kalau kita datang nanti di hari akhirat membawa sepenuh bumi dosa, berapa banyak sepenuh bumi itu? Sepenuh masjid ke lah bapaknya. Sekarang sepenuh bumi. Tapi tidak ada satu kesyirikan pun yang kita lakukan. Maka Allah akan mendatangi kita, akan menemui kita dengan sepenuh bumi keampunan. Semua kita punya hak yang sama untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwati fillah, mari sama-sama kita sadari kalau memang fitnah dan musibah itu terjadi karena penyimpangan-penyimpangan agama yang kita lakukan, berarti itu harus ditinggalkan. Yang pertama sekali harus ditinggalkan adalah penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan akidah, dalam persoalan kesyirikan. Banyak orang yang lebih banyak meminta kepada ahlil kubur daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekene ancak kubur sama aja. Bronis. Sedek kue bolu. Bahaya sias tidak sekene. Awak sangka pengantin boleh duduk situ. Kesan orang tengah menyembah kubur tadi itu. Dan itu banyak terjadi. Sangat banyak sekali. Maka hal-hal yang seperti ini adalah penyimpangan dalam beragama yang kalau tidak ditinggalkan, maka rasakanlah terus fitnah dan musibah itu akan tetap ada di sekeliling kita. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kesalahan satu orang itu akan dirasakan bukan hanya oleh pelakunya saja, tetapi akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat secara utuh, secara umum. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang terjadi, yang bukan hanya menimpa pelakunya saja,
Berarti kalau terjadi satu fitnah, satu musibah, yang akan menimpanya bukan hanya pelakunya saja. Inilah contohnya yang tadi itu. Yang melanggar perintah Nabi, itu hanya segelintir orang yang ada di atas bukit. Yang merasakan, sahabat secara keseluruhan, bahkan termasuk Nabi. Tidak ada orang yang soleh daripada Nabi itu lagi. Tapi ketika pengikutnya berbuat salah, ternyata Nabi pun ikut merasakannya. Nah, oleh karena itu perlu kita untuk saling mengingatkan. Perlu kita untuk saling menasihati. Kalau terjadi kemungkaran dalam beragama, apalagi dalam soal akidah, dalam kesyirikan yang dianggap biasa, mesti ada yang menasihati. Mesti ada yang menyampaikan. Karena kalau Allah sudah murka, yang merasakan akibatnya bukan hanya pelakunya saja. Kita pun akan ikut. Nah, sangat banyak sekali gambaran-gambaran dari landasan-landasan hadis yang ada, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau peristiwa sejarah, bahwa sesungguhnya kesalahan segelintir orang itu akan dirasakan akibatnya oleh orang banyak. Disinilah pentingnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jadi tidaklah salah kalau seandainya dalam kajian-kajian kita selalu dan sering mengingatkan penyimpangan-penyimpangan terkait dengan kesyirikan. Ini syirik, jangan lakukan. Ini syirik membuat Allah menjadi murka. Ini syirik membuat amal kita menjadi terhapus. Apa gunanya kita menyampaikan itu semua? Agar perbuatan itu ditinggalkan dan agar murka Allah tidak diturunkan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, baik, ikhwati fillah. Yang ketiga, pelajarannya adalah bahwa musibah itu sesungguhnya adalah tanda cinta Allah kepada seseorang jika seorang itu beriman. Jadi kalau ada musibah, itu sesungguhnya tanda Allah mencintainya jika dia beriman. Tapi kalau jika dia durhaka, tidak beriman kepada Allah, itu berarti bukan lagi tanda cinta, tapi benar-benar karena Allah murka. Maka bukti seseorang beriman itu diantaranya adalah ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan mudah saja berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak difitnah. Difitnah di sana maksudnya diuji dan dicoba dengan berbagai macam musibah. Oleh karena itu juga dalam hadis Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna izamal jaza ma'izamil bala. Besarnya balasan itu bersamaan dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah itu jika ia mencintai satu kaum, maka dia akan mengujinya. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Dicoba oleh dia, diuji oleh dia. Dan tujuannya adalah kalau dia ridha dengan ujian itu falahur ridha wa man sakhata falahus sukht. Tapi kalau seandainya dia justru tidak sabar, maka yang akan didapatkan justru adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa-serupa dengan itu, yang mirip-mirip dengan itu. Semakin turun ke bawah, semakin ringan pula ujiannya. Semakin tinggi imannya, semakin kuat pula ujiannya. Dan yang menarik, ada ungkapan Nabi, yubtalal abdu ala hasabi dinih. Hamba itu diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan agama yang ada pada dirinya. Terus dia mendapatkan ujian hatta yatrukahu yamshi ala wajhil ardi wa ma'alaihi khati'ah,
Sampai pada akhirnya, ketika diuji dan dicoba terus oleh Allah, dan dia ikutkan ujian itu dengan kesabaran, dia hadapi dengan penuh ridha, sampai pada akhirnya bala itu meninggalkan dia, wa ma alaihi khati'ah, dan dia tidak memiliki dosa apapun. Berarti kalau seandainya kita diuji, diberikan sakit oleh Allah, atau diuji dan berbagai macam cara ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita beriman, maka ketahuilah Allah sedang menginginkan kita naik peringkat. Allah menginginkan dosa-dosa kita terampuni, karena biasanya kalau kita diuji, lidah kita selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ini peristiwa pertama yang terjadi di bulan Syawal, yaitu peristiwa perang Uhud dengan beberapa pelajaran. Ada peristiwa lain insyaallah kita sambung setelah suara azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Peristiwa yang berikutnya yang terjadi di bulan Syawal itu adalah zawajur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah ummul mukminin wa Ummi Salamah.
menikahnya Nabi dengan Aisyah, baik menikahnya maupun serumahnya. Rasul menikah dengan Aisyah itu masih di Mekah, belum hijrah, itu tahun ke-11. Itu di bulan Syawal. Dan setelah hijrah, barulah Rasul itu serumah dengan Aisyah, dan itu juga di bulan Syawal. Sampai-sampai Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab hadisnya. Istihbab az-zawaj fi syahri Syawal. Dianjurkan untuk nikah di bulan Syawal. Dan ini sebenarnya juga menolak, ini di antara pelajarannya, menolak keyakinan orang jahiliyah pada masa dahulu yang cenderung mengatakan bahwa bulan Syawal itu adalah bulan sial. Mereka menghindari untuk menikah di bulan Syawal dan menghindari untuk melakukan banyak hal di bulan Syawal karena dianggap itu adalah bulan sial. Ada keyakinan seperti itu pada masa jahiliyah. Ternyata kalau kita tengok-tengok di masyarakat kita, ada yang punya keyakinan seperti itu. Bahwa mereka takut atau khawatir untuk menikah setelah bulan Ramadan. Berarti termasuk di antaranya bulan Syawal. Jangan boleh di antara dua yayonya. Ada enggak di kampung-kampung macam itu? Di masyarakat? Banyak. Berarti di masa jahiliyah lah ada dulu kan? Entah mana lo yang masyarakat awak dapat pikiran jahiliyah tu. Siapa yang ngajau tu? Nah, Nabi ternyata nikahnya bersama Aisyah Ummul Mukminin dan serumah dengan Aisyah itu dua-duanya ada pada bulan Syawal. Nah, termasuklah itu salah satu cara untuk mematahkan argumentasi orang-orang jahiliyah yang kalau seandainya nikah di bulan Syawal itu akan menjadi pernikahan yang gagal. Ternyata tidak. Termasuk Nabi nikah dan Ummu Salamah itu juga di bulan Syawal, dikatakan di bulan Syawal. Ada kisah menarik tentang pernikahannya Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah itu adalah istrinya Ummu Salamah. Dia menemui Nabi dan dia mendapatkan hadis dari Nabi. Diajarkan oleh Nabi, kamu nanti kalau mendapatkan musibah, maka ucapkanlah Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dari musibah saya ini dan ganti dengan yang lebih baik. Didapatkannya dari Nabi. Sampai di rumah diajarkannya Ummu Salamah. Nah, diajarkannya Ummu Salamah. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Mana-mana kita mendapatkan ilmu di masjid, berarti kita juga berkewajiban atau setidaknya punya tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada istri. Kalau dia tidak mendapatkan atau belum mendapatkan ilmu itu. Maka yang paling dianjurkan untuk hadir di majelis ilmu itu adalah para suami. Karena para istri lebih baik di rumah untuk sholatnya. Tapi kalau dia mau hadir tidak apa-apa. Nah, kata Ummu Salamah, setelah diajarkan saya oleh Abu Salamah, saya hafallah doa itu. Dan ketika Abu Salamah wafat, saya baca doa itu. Saat Abu Salamah wafat, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dari musibah saya dan ganti dengan yang lebih baik. Tapi ya, yang jelas kan yakinkan dengan doa itu kan. Dibacanya doa itu. Sehabis masa iddahnya, ternyata datanglah Nabi untuk melamarnya. Ketika itulah Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, dulu Abu Salamah mengajarkan saya doa. Kalau dapat musibah, ini doa, dan saya baca doa itu pada saat Abu Salamah meninggal. Dan ketika saya amati artinya, beri saya yang lebih baik daripada Abu Salamah. Saya tidak tahu siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Rupanya kamu ya Rasulullah.
Berarti Rasul pasti lebih baik dari Abu Salamah. Tapi Ummu Salamah ketika itu sedikit agak menolak, ya Rasulullah, saya ini orang yang sudah berumur, saya banyak kurangnya, jangan-jangan nanti kamu mendapatkan saya sesuatu yang tidak baik, dan saya juga banyak anak. Apa kata Rasul? Ya luki, ya li. Semua anak-anakmu adalah akan menjadi anak-anak saya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dia menikah dengan Ummu Salam, dan itu terjadi di bulan Syawal. Nah, maka dugaan orang-orang Quraisy bahwa Syawal adalah bulannya bulan sial, mereka tidak mau untuk melakukan pernikahan, itu terbantahkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pernikahan yang sukses. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Aisyah Ummul Mukminin dalam satu riwayat dikatakan dia selalu menyuruh keluarga-keluarga perempuannya yang lain kalau mau nikahlah di bulan Syawal. Nah, jadi kalau sudah ada yang sekarang punya niat untuk menikah di bulan Rabiul Awal, segerakan saja. Atau di bulan Safar, segerakan saja. Jangan tunggu bulan-bulan lama itu. Sekarang saatnya, karena itu adalah bulan yang baik untuk menikah. Bahkan Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab hadisnya, istihbab az-zawaj fi syahri Syawal. Baik, ikhwati fillah, ada sedikit lagi ada peristiwa besar yang terjadi juga di bulan Syawal ini, adalah yang pertama perang Ahzab dan juga perang Hunain. Nah, perang Ahzab dan perang Hunain. Perang Ahzab pada tahun kelima itu dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka jumlahnya juga banyak. Ahzab itu kan koalisi. Jadi orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy menyatu. Ini peperangan yang paling menentukan. Inilah peperangan yang paling menentukan. Karena semua musuh Nabi bersekongkol, berkoalisi, dan tujuannya satu saja, mengalahkan Nabi. Itu terjadi juga pada bulan itu. Disebut juga dengan perang Khandaq. Jadi perang Ahzab sama dengan perang Khandaq. Digali parit menuju kota Madinah sehingga musuh tidak bisa masuk kota Madinah, karena parit yang digali itu atas idenya Salman Al-Farisi. Digali parit dan kuda mereka tidak kuat untuk melompat selebar parit yang digali. Pada akhirnya mereka juga mengepung kota Madinah, tapi mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ada banyak peristiwa yang terjadi ketika itu. Umar bin Al-Khattab diam-diam menemui Nabi, ya Rasulullah, syaghalat nil Yahud. Orang Yahudi ini menyibukkan saya. Saya sibuk oleh orang Yahudi ini sampai saya belum sholat asar sekarang, katanya. Karena masing-masing menghadapi musuh supaya mereka tidak masuk ke kota Madinah. Umar mengadu seperti itu, saya belum asar ya Rasulullah. Nabi ternyata bilang juga, saya juga belum, katanya. Nabi ternyata juga belum sholat asar. Ternyata pada akhirnya mereka kerjakanlah ketika itu sholat asar fi waktil maghrib, pada waktu maghrib. Baru setelah itu sholat maghrib. Nah, ada hukum fikih yang diambil di sini nih. Kalau umpamanya kita sholatnya jamak takhir kita zuhur dengan asar umpamanya. Yang mana yang kita dahulukan? Zuhur atau asar? Yang pendapat yang lebih kuat oleh jumhur adalah zuhur. Karena yang dijaga adalah tertib auqatis shalah, urutan waktu salat. Ada sebagian mengatakan asar dulu karena dia yang punya waktu. Tapi kalau dikembalikan kepada peristiwa yang tadi itu, mereka mengerjakan asar di waktu maghrib, kan seharusnya maghrib dulu baru asar. Tapi Nabi bersama sahabat yang belum asar ketika itu, mereka mengerjakan asar dulu, setelah itu baru maghrib. Ada lagi perang Hunain juga terjadi di bulan Syawal.
Ini perang Hunain ini jumlah umat Islam itu sudah sangat banyak. Karena perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah kan berbondong-bondong itu mereka masuk Islam. Setelah terjadinya penaklukan kota Makkah, orang-orang Quraisy yang selama ini membenci Nabi berubah menjadi mencintai Nabi, dan mereka semua berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan setelah itu datang perintah untuk perang yang namanya perang Hunain. Yang baru masuk Islam ini, semua mereka juga punya semangat untuk ikut berperang, cuma kekuatan iman mereka masih belum kuat. Mereka ketika menampak jumlah banyak itu, disitulah mereka merasa yakin bahwa mereka pasti menang karena jumlah mereka banyak. Maka abadikan pula dalam Al-Qur'anul Karim, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Pada perang Hunain itu, di hari perang Hunain itu kalian merasa kagum, merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, tapi ternyata jumlah yang banyak tidak memberikan kekuatan apapun. Tidak ada kosan guno jumlah banyak ada. Karena kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah yang banyak. Bahkan sampai keluar dari kata-kata dari sahabat-sahabat yang besar juga, salah satu ungkapan itu, mulai hari ini kita tidak akan lagi pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Seolah-olah kemenangan ditentukan oleh jumlah yang banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa kemenangan kalian tidaklah ditentukan oleh jumlah yang banyak. Kemenangan kalian ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar, umat Islam sedikit tapi menang. Perang Uhud, jumlah sedikit tapi awalnya menang. Akhirnya kalah karena menentang atau menyelisih perintah Nabi. Sedangkan dalam perang Hunain, jumlah mereka banyak, tapi justru di situ mereka mendapatkan kekalahan. Maka di antara pelajaran besarnya yang ada di sini adalah dalam kehidupan kita ini mesti tergabung dua hal yang harus selalu ada. Pertama tawakal, yang kedua ikhtiar. Tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu serahkan kepada Allah, lalu al-akhdzu bil asbab. Meninggalkan satu di antara yang dua, tidak ada faedah apapun yang akan didapatkan. Bertawakal kepada Allah, tapi tidak ada usaha yang dilakukan. Kok hilang dia kendaraan, tapi tidak dikunci, atau letaknya kunci situ. Calah, kok takdir hilang berarti hilang. Ini salah besar. Nabi nanya, di mana kamu letakkan onta kamu? Di luar ya Rasulullah. Kamu ikat? Ndaknya, keilang takdir latunya. Apa kata Rasul? Irbid jamalak summa tawakkal. Tambatkan dulu ontamu, setelah itu baru tawakal. Jadi tawakal tanpa ikhtiar tidak ada faedahnya. Berikhtiar tanpa tawakal itu kesombongan. Kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak menyandarkan dan menyerahkannya kepada Allah, berarti kita sedang menganggap bahwa kemampuan kitalah yang menentukan segala-galanya. Maka sekali lagi, ikhwati fillah, sama-sama kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah, dan sama-sama mesti mengambil ikhtiar untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebagai pelajaran bagi kita setelah menjalani ibadah Ramadan. Nah, istihbabuz zawaji fi syahri Syawal. Artinya anjuran menikah di bulan Syawal. Kok nak mau ulang balik, ulanglah di bulan Syawal. Alah.
Barakallahu fiik. Kok ada niat untuk mengulang, ulang capek sebelum sawal lagi. Baik. Kita terima kasih. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah. Semoga kita selalu berikan semangat untuk beramal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama